Pemirsa Metro TV Lampung, ada masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Sri Agustina. Baik Mbak Ci, tadi kan dijelaskan ada beberapa peristiwa laka lantas yang terjadi di musim arus balik maupun arus mudik kali ini. Nah begitu juga bagaimana dengan kriminalitasnya Mbak? Beberapa juga disebutkan banyak pencurian atau terjadi di pemudik, rumah-rumah kosong seperti itu. Sebenarnya seperti apa Mbak ini peran aparat maupun lingkungan sekitar dan bagi pemudik itu sendiri Mbak? Ya, baik. Memang antisipasi kita sudah belajar dari karena mudik ini tiap tahun ya, dan kali ini memang pemerintah membolehkan. Jadi membolehkan, tidak ada lagi pengetatan, PPKM tidak ada lagi, terus kemudian COVID juga sudah melandai, tapi tetap harus hati-hati ya, karena virus ini belum hilang sama sekali. Cuma bagaimana pemudik itu menjaga staminanya supaya dia tidak sakit dan terjangkit, pastinya seperti itu. Nah inilah yang membuat akhirnya peningkatan masyarakat yang untuk mudik, kemudian cuti, cuti juga diberikan cukup panjang, ya. Apalagi ada penambahan cuti betul. Lagi ya, Mbak. Inilah yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia yang memang sangat familiar sekali ya dengan mudik. Masyarakat Indonesia itu namanya Lebaran itu harus mudik. Nah kali ini memang benar-benar ada peningkatan yang luar biasa ya dari tahun kemarin. Bahkan Kemenhub juga menyatakan ada 80 jutaan pemudik ya di Indonesia dalam musim Lebaran di 2023 ini. Nah tentunya angka kriminalitas itu juga harus ditekan. Kalau belajar dari tahun-tahun kemarin itu harus juga bagaimana sih antisipasi. Nah, beberapa aparatur kemudian pihak kepolisian sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Pemudik yang meninggalkan rumahnya minimal harus melaporkan ke RT atau ke tetangga yang tidak mudik. Kemudian juga ada Siskamling atau posko yang akan melakukan patroli untuk pemantauan ke beberapa rumah yang memang ditinggal mudik ya. Kemudian juga harus diwaspadai juga biasanya nih kalau rumah kosong ya, listrik juga menjadi hambatan ya. Bisa terjadi pemicu kebakaran. Nah, itu juga harus diantisipasi. Kalau berdasarkan catatan yang ada, untuk tahun ini relatif lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Angka kriminalitas juga seperti itu. Meskipun belum signifikan penurunannya untuk kriminalitas, tapi sudah ada pengaruh. Kemudian untuk kelancaran lalu lintas juga di beberapa titik ya, terutama di pelabuhan Bakauheni dan Merak, itu tidak terjadi penumpukan seperti tahun lalu. Bottleneck tidak ada lagi ya, karena memang ini adalah udah dibuat sistem delay system, kemudian ada kantong-kantong yang untuk menampung para pemudik ya, para pemudik berkendaraan yang jika memang sudah melebihi kapasitas itu sementara ditahan dulu. Ya, inilah sistem-sistem ini yang harus dipertahankan dan terus diperbaiki, dievaluasi agar mudik tahun ini dan selanjutnya akan lebih baik lagi. Iya, seperti itu. Kemudian untuk laka lantas, walaupun ada penurunan, tapi masih tetap ada ya kecelakaan lalu lintas karena memang banyak human error. Memang lebih baik kalau berkendaraan lelah itu istirahat, karena jangan egois. Karena yang berkendaraan itu membawa banyak keluarga dan itu yang harus diperhitungkan juga oleh para pengendara ya, para pemudik tentunya. Tapi dengan tadi capaian-capaian yang sudah baik laka lantas yang menurun, juga kriminalitas yang turun, artinya tidak lepas dari peran dan tanggung jawab semua aparat maupun dari semua pihak, ya, Mbak Ci, ya. Betul itu. Jadi aparat juga, personilnya juga memberikan pelayanan keamanannya juga, masyarakatnya juga memberikan juga antisipasi ya, bagaimana sih supaya
mudik berjalan lancar. Tahun ini juga banyak program-program mudik gratis dari Betul. pemerintah juga ya, Mbak, Itu yang banyak dimanfaatkan oleh juga. masyarakat ya. Tapi kalau tidak salah juga sekarang musim mudik tahun ini juga jarang terjadi penumpukan di antrian BBM, Betul. di bensin, di pom bensin juga seperti itu. Mungkin itu mengindikasikan bahwa kita Indonesia juga semakin baik untuk pelayanan mudik tahun ini gitu ya, Mbak. Betul. Seperti apa melihat? Ya, sebenarnya kalau sistem dijalankan sesuai dengan prosedurnya, ya itu tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan atau terjadi dampak. Tapi kalau memang salah satu yang tidak dijalankan, ini akan pincang dan membuat sistem tidak berjalan. Jadi kuncinya memang kepatuhan terhadap sistem, dan semua pihak harus sama-sama mendukung gitu. Karena ini semua pihak. karena memang ini untuk masyarakat banyak dan untuk kenyamanan masyarakat semua pastinya ya. Nah mungkin kalau tadi diprediksikan bahwa ada 80 juta pemudik ya Mbak. Iya. Nah mungkin kalau untuk di terakhir ini, di hari terakhir untuk mudik, ada nggak Mbak berapa prediksi masyarakat yang dari arus balik ini Mbak? Ya, kalau untuk arus balik ini terjadi ya hari ini tanggal 1, karena besok sudah memulai aktivitas. Betul ya sekali. Terutama anak-anak sekolah ya itu juga udah mulai masuk ya. Ada peningkatan, hanya saja memang di terminal Raja Basa terjadi sampai ribuan orang itu balik ke kampung halamannya, itu ke Jakarta, balik lagi ya. Setelah pulang ke kampung halaman, mereka balik kembali ke kerja di daerah daerah Jakarta dan Jawa. Begitu juga di pelabuhan. Kalau pelabuhan agak sepi ya tadi pagi, kemudian kemungkinan siang ini, malam ini masih ada, karena memang kenyamanan orang itu biasanya pergi siang sampai malam ya, supaya tidak terjadi penumpukan juga. Nah ini masyarakat diharapkan juga mereka bisa memilih waktu yang tepat supaya tidak terjadi penumpukan saat mudik ya. Baik Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.